Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya Alif Alfarabibe. Dengan saya Nur Azizah. Dan saya Hadifa Putra. Pada video kali ini kami akan membahas tentang tutorial cara membuat source code dari selection sort. Jadi pertama-tama itu akan dijelaskan dulu pengertiannya oleh Nur Azizah. Kepada Nur Azizah kami persilahkan. Baik, selection sort itu ialah suatu algoritma sederhana yang mana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan semua data, lalu setelahnya nilai itu ditemukan, barulah dilakukan pertukaran nilai. Nah, dan dia itu nilainya yang sudah ada ditentukan tadi tidak akan dibandingkan lagi. Baiklah, jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita buat dulu kelasnya. Kita buat namanya selection sort. Nah, di sini setelah kita buat kelasnya, kita buat juga PSVM-nya atau Public Static Void Main String Arch. Jadi karena di sini kami akan menggunakan scanner, maka kita import dulu library scanner-nya. Nah, setelah itu kita membuat atau mendeklarasikan scanner-nya. INP sama dengan, jadi INP ini bisa kalian ganti dengan apapun ya, terserah. System.in. Setelah itu kita deklarasikan itunya beberapa variabel yang kita gunakan di dalam membuat program selection sort ini. Jadi di sini kami menggunakan A, B, size, dan temp. Nah, selanjutnya kita buat size sama dengan INP next in. Barulah kita buat lagi, kita deklarasikan array-nya. In array, kita menggunakan namanya angka. Sama dengan new in. Nah, di bagian ini kita masukkan size. Jadi nanti kalau kita menginputkan size-nya itu, maka sesuai dengan data yang akan keluar. Contohnya kalau kita inputkan 3, maka data di dalam array ini ada sebanyak 3. Jadi di sini ketik size. Selanjutnya kita gunakan for, yang mana nilai A sama dengan 0, A kecil sama dengan size dikurang 1 A plus plus. Nah, di sini mengapa digunakan size dikurang 1 itu dikarenakan kalau misalnya kita menginput menginput nilainya 3, maka data arraynya itu akan muncul sebanyak 0, 1, 2, 3, 4 data. Jadi kita gunakan kurang 1, makanya kalau kita input 3, jadi di sininya 2, dan 2 itu sama dengan 3. Kalau di dalam array, karena indeksnya dari 0, 1, 2, 3. Selanjutnya kita buat angka.
array angka dengan indeks A sama dengan INP next in. Jadi kalau misalnya kita run, misalnya kita masukkan 3, berarti kita memasukkan nilai arraynya sebanyak 3. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Azizah. Kepada Nur Azizah kami persilahkan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Yaitu di sini kita menggunakan perulangan, yaitu dengan for, dengan variabel A sama dengan 0, A kecil sama dengan size min 2, A++. Terus kita beri nama variabel dengan tipe int dengan nama amin sama dengan A. Setelah itu di dalam perulangan terdapat perulangan lagi, yaitu for dengan variabel B sama dengan A+1, di mana B kecil sama dengan size min 1. B++. Di dalam perulangan itu juga terdapat percabangan, yaitu if, terdapat percabangan if, yaitu array angka berindeks amin besar dari array angka berindeks B. Amin sama dengan B. Di mana percabangan itu jika array angka berindeks amin lebih besar dari array angka berindeks B, maka dia bernilai true dan menjalankan operasi tersebut, yaitu amin sama dengan B. Jika array angka berindeks amin lebih kecil daripada array angka berindeks B, maka bernilai false dan dia tidak bisa menjalankan operasi amin sama dengan B. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadifa. Kepada Diva dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu di percabangan if amin tidak sama dengan A, maka kita akan membuat operasi swap dengan variabel temp sama dengan array angka berindeks A, lalu array angka berindeks A sama dengan array angka berindeks amin, lalu array angka berindeks amin sama dengan temp. Selanjutnya untuk lihat cetak hasil sorting, yaitu kita melakukan pengulangan menggunakan for A sama dengan 0, A kecil sama dengan size min 1,
A++. Dengan menggunakan sistem outprint, array angka berindeks A ditambah tanda petik koma spasi. Lalu kita jalankan operasinya. Baiklah, jadi ini merupakan untuk memunculkan atau menampilkan nilai data yang telah disortir. Nah, jadi di sini kan sudah kita run. Jadi kita masukkan dulu, kita tuh mau masukkannya berapa data gitu. Jadi misalnya 4, maka kita masukkan 4 data. Secara acak terserah kita. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Agar lebih jelas, kami buat dulu ininya. Agar terlihat bahwa angka tersebut telah disortir. Kita run. Kita input lagi 4, terus kita masukkan datanya, terserah. Nah, maka datanya terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi di sini tadi kita masukkan 4 data, 21, 34, 22, dan 45. Maka setelah diurutkan atau disortir menggunakan ini, operasi ini, maka dia menjadi terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.